Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang budiman, selamat datang di channel Coba Islam. Di sini, kita akan menjelajahi keindahan ajaran Islam, berbagi inspirasi, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Islam kita. Hari ini, kami akan menceritakan kisah David, seorang tentara yang ditugaskan di Timur Tengah. Setelah bertemu dengan seorang kakek tua, dia mulai mendalami ajaran Islam dan mengalami transformasi yang luar biasa. Dari keraguan, David menemukan keyakinan dan kedamaian dalam iman yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawa keluarganya untuk bersama-sama memeluk Islam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Semoga yang subscribe dan like diberikan rejeki yang melimpah dan barokah. Orang tuanya diselamatkan dari sisa kubur serta dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak ceritanya. David Levy, seorang tentara Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Yerusalem dalam keluarga tradisional yang sangat taat pada nilai-nilai Yahudi. Sejak kecil, David diajarkan tentang pentingnya warisan budaya dan keyakinan agamanya. Keluarganya, yang memiliki sejarah panjang di tanah Israel, selalu menekankan identitas Yahudi dan rasa bangga terhadap akar mereka. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, David bergabung dengan angkatan bersenjata Israel, mengikuti jejak banyak anggota keluarganya yang juga pernah bertugas di militer. Dia sangat berkomitmen pada tugasnya dan merasa bangga menjadi bagian dari pertahanan negara. Selama 6 tahun bertugas di Timur Tengah, David menghadapi berbagai tantangan dan konflik, dari pertempuran yang intens hingga misi pengintaian yang berisiko tinggi. Pengalaman di medan perang membentuk karakter dan pandangannya tentang kehidupan. David melihat banyak sisi kemanusiaan, baik dan buruk, dari konflik yang berlangsung, dan ini mulai memunculkan keraguan dalam dirinya mengenai keyakinan yang telah diajarkan kepadanya. Meskipun loyal kepada negaranya, setiap misi yang dijalankannya meninggalkan bekas yang mendalam, menumbuhkan rasa ingin tahunya tentang makna hidup dan tujuan di balik segala pertempuran yang dia jalani. Sebagai seorang tentara, David tidak hanya berhadapan dengan lawan di lapangan, tetapi juga dengan berbagai budaya dan keyakinan yang berbeda. Hal ini membuka matanya terhadap keragaman pemikiran dan pengalaman manusia, memicu rasa ingin tahunya untuk lebih memahami dunia di luar batasan keyakinannya sendiri. Selama 6 tahun bertugas di militer, David Levy merasakan dinamika yang kuat di antara sesama tentara. Sebagai tentara Yahudi, dia dan rekan-rekannya seringkali merasa bahwa mereka adalah bagian dari bangsa pilihan, diutus untuk melindungi tanah air dan warisan mereka. Dalam kelompoknya, terdapat keyakinan yang mendalam bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan, bahkan jika itu melibatkan kekerasan, adalah sah demi mempertahankan eksistensi bangsa Yahudi. David melihat semangat patriotisme yang berkobar di mata teman-temannya. Mereka berbagi cerita tentang kebanggaan menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa mereka, dan seringkali merujuk pada ajaran-ajaran yang menekankan pentingnya mempertahankan identitas Yahudi. Namun, seiring berjalannya waktu, David mulai merasakan ketegangan antara keyakinan ini dan realitas yang dihadapinya di lapangan. Misi-misi yang mereka jalani seringkali berujung pada konflik yang brutal. Dalam situasi-situasi tersebut, David dan rekan-rekannya dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah mereka harus mengutamakan perintah atas pertimbangan moral? Banyak dari mereka merasa bahwa membunuh atau memusnahkan musuh adalah tindakan yang dibenarkan demi kelangsungan bangsa mereka. David terlibat dalam diskusi hangat dengan teman-temannya tentang justifikasi tindakan mereka, di mana banyak yang berpendapat bahwa setiap korban adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan dan kelangsungan hidup bangsa Yahudi. Namun, pengalaman di lapangan seringkali membuat David merasa tidak nyaman. Dia mulai menyaksikan dampak dari tindakan kekerasan tersebut, baik terhadap musuh yang mereka hadapi, maupun terhadap warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Dalam momen-momen refleksi, David bertanya-tanya tentang nilai-nilai yang diajarkan kepadanya, dan apakah tindakan kekerasan benar-benar sejalan dengan keyakinan yang dia anut. Ketika melihat rekan-rekannya yang bersemangat dan terkadang fanatik,
David merasa terasing. Dia ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara kekerasan dan identitas, serta bagaimana hal itu memengaruhi pandangannya sebagai seorang Yahudi. Dalam perjalanan ini, dia mulai menciptakan jarak antara ideologi yang dia pelajari dan pengalaman nyata yang dia hadapi di medan perang. Selama bertugas di Timur Tengah, David seringkali berinteraksi dengan masyarakat setempat, termasuk dengan banyak orang Islam. Salah satu pengalaman yang paling berkesan baginya adalah pertemuannya dengan seorang kakek Muslim yang tinggal di sebuah desa kecil. Kakek ini selalu tampak tenang dan penuh kasih, bahkan di tengah kesulitan yang melanda. Setiap kali David bertemu dengannya, kakek itu selalu menyambut dengan senyuman hangat, seolah-olah tidak ada beban di pundaknya. David sangat terkesan dengan sikap kakek tersebut, terutama ketika melihatnya menghibur anak-anak yang kehilangan anggota keluarga akibat perang. Anak-anak itu seringkali tampak murung dan penuh kesedihan, tetapi kakek itu memiliki cara yang luar biasa untuk membuat mereka tersenyum. Ia bercerita tentang masa-masa bahagia yang pernah mereka alami, mengajak mereka bermain, dan mengajarkan mereka tentang pentingnya harapan dan ketabahan. Suatu hari, setelah menyaksikan kakek itu menghibur sekumpulan anak, David tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia mendekati kakek tersebut dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tersenyum dan tetap kuat setelah kehilangan anak dan istri? Bukankah hidup ini terasa sangat berat?" Kakek itu menatap David dengan mata penuh kebijaksanaan dan menjawab, "Anakku, hidup tidak selalu mudah, tetapi kita memiliki pilihan tentang bagaimana kita meresponsnya. Saya telah kehilangan orang-orang yang saya cintai, tetapi saya memilih untuk tidak membiarkan kesedihan menguasai saya. Setiap senyuman yang saya berikan adalah untuk menghormati mereka dan untuk memberikan harapan kepada anak-anak ini. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersabar dan percaya bahwa ada rencana yang lebih besar di balik semua ini." David terkejut mendengar jawaban kakek itu. Dia merasakan kedamaian yang terpancar dari sosok kakek tersebut, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kakek itu melanjutkan, "Kita semua adalah bagian dari ujian ini. Kesabaran adalah kekuatan yang akan membimbing kita melalui kegelapan. Saya tidak sendirian. Saya memiliki iman yang memberi saya kekuatan." Pertemuan ini meninggalkan kesan mendalam di hati David. Dia mulai merenungkan makna kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Kakek itu, dengan senyum tulus dan sikap penuh kasih, telah membuka matanya pada sisi kemanusiaan yang lebih dalam, mengajarinya bahwa ada cara lain untuk menghadapi kesulitan selain melalui kekerasan dan kebencian. Di lain hari, saat berpatroli di area yang hancur akibat serangan bom, David kembali melihat kakek itu. Dia terlihat tergesa-gesa memasuki sebuah gedung kecil yang berada di antara reruntuhan bangunan lain. Rasa curiga meliputi David. Dia khawatir kakek itu mungkin akan mengambil senjata atau bahan peledak untuk melawan tentara. Tanpa berpikir panjang, David memutuskan untuk mengikuti kakek itu dengan hati-hati, berusaha tidak menarik perhatian. Setelah menyusuri puing-puing bangunan yang runtuh, David mengintip ke dalam gedung kecil tersebut. Apa yang dia lihat membuatnya tertegun. Kakek itu berdiri di sudut ruangan, menghadap ke arah kiblat, dengan ketenangan yang tak terlukiskan. Dia mulai melakukan sholat, gerakan demi gerakan dilakukan dengan penuh kesadaran. David menyaksikan kakek itu dengan hati yang bergetar. Di tengah reruntuhan dan kepedihan yang mengelilinginya, kakek itu tampak seolah-olah berada dalam dunia lain. Dunia yang penuh kedamaian. Kakek itu mengangkat tangan, mengucapkan takbir, dan memulai ibadah dengan khusyuk. David melihat wajahnya, yang meskipun dipenuhi garis-garis keriput dan kesedihan, kini memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. Dalam setiap gerakan sholatnya, kakek itu tampak seolah melupakan segala beban yang telah dia pikul, kehilangan anak, istri, dan rumah yang hancur. Melihat kakek itu beribadah di tengah kehampaan dan kehancuran, hati David bergetar. Dia merasakan emosi yang campur aduk. Rasa hormat yang mendalam terhadap kakek yang mampu menemukan ketenangan di tengah kekacauan,
serta rasa malu karena selama ini dia hanya melihat permukaan dari kehidupan orang-orang yang terperangkap dalam konflik ini. David semakin terpesona oleh keteguhan iman kakek itu. Dalam momen-momen sholat, seolah-olah kakek itu berbicara langsung kepada Tuhan, memohon kekuatan dan penghiburan. David menyaksikan bagaimana kakek itu, meskipun dalam keadaan kehilangan yang mendalam, tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Setelah selesai sholat, kakek itu berdiri sejenak, menundukkan kepala, lalu melangkah keluar dari gedung kecil itu dengan tenang. David merasa seolah telah menyaksikan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah pelajaran tentang ketabahan dan iman yang tak tergoyahkan. Dia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah cara pandangnya, membuka matanya pada kekuatan spiritual yang melekat pada diri manusia, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Setelah menyaksikan kakek itu beribadah dengan penuh ketenangan, David tidak bisa menahan diri lagi. Dia keluar dari persembunyiannya dan mendekati kakek tersebut. Dengan hati yang berdebar, David bertanya, "Kakek, mengapa Anda masih beribadah? Bukankah Tuhan seharusnya menolong Anda? Anda telah kehilangan segalanya, dan dunia ini tampak hancur di sekitar kita." Kakek itu menatap David dengan mata yang bijak dan penuh pengertian. Dia tersenyum lembut, seolah memahami keraguan yang ada di benak David. "Anakku," jawab kakek itu dengan suara tenang, "iman kita tidak bergantung pada keadaan di sekitar kita. Bahkan dalam kesulitan, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah." Dia melanjutkan, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 157, "Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya telah kehilangan banyak, tetapi saya masih memiliki iman. Dalam setiap ujian, saya percaya ada pelajaran yang bisa diambil." Kakek itu melanjutkan, "Semua yang kita miliki di dunia ini sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kita hanyalah penanggung jawab sementara. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita harus ingat bahwa itu adalah bagian dari takdirnya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah dituliskan, bahkan sebelum kita diciptakan. Pertemuan saya dengan Anda di sini, dalam keadaan seperti ini, juga merupakan bagian dari rencana Allah." David mendengarkan dengan saksama, terpesona oleh kebijaksanaan yang terpancar dari kakek itu. Kakek itu melanjutkan, "Mungkin di mata dunia, saya tampak seperti orang yang kehilangan segalanya. Namun, saya berusaha untuk melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman saya. Dalam sholat, saya menemukan kedamaian dan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh hal lain." Kata-kata kakek itu menggugah rasa ingin tahunya tentang iman dan ketuhanan. Dia menyadari bahwa kakek ini, meskipun kehilangan begitu banyak, masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam momen itu, David merasakan keinginan yang kuat untuk memahami lebih dalam tentang ajaran kakek itu. Dan apa artinya memiliki iman yang tak tergoyahkan di tengah kesulitan? Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya dengan kakek Muslim, David kembali ke markasnya dengan pikiran yang penuh. Di dalam barak, teman-temannya berkumpul dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka di medan perang. Mereka saling menegaskan keyakinan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan, yang dipilih untuk melindungi tanah mereka dengan segala cara, termasuk melalui kekerasan. Namun, saat mendengar pernyataan-pernyataan itu, David merasa hatinya bergetar. Dia tidak ikut serta dalam perbincangan, hanya duduk di sudut ruangan, merenungkan apa yang baru saja dia alami. Dalam benaknya, muncul pertanyaan yang menghantui. Mungkinkah kita bangsa pilihan? Dia teringat pada kakek yang telah dia temui, seorang yang telah kehilangan segalanya, namun tetap berusaha tersenyum dan menghibur anak-anak di sekitarnya. Kakek itu, meskipun hidup dalam kehampaan dan kesedihan, tidak pernah menunjukkan kesedihan di wajahnya. Ia hadir dengan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah dia telah menemukan makna dari segala kehilangan
dan penderitaan yang dialaminya. David merasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mengalami begitu banyak kesedihan dapat tetap teguh dan menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain? David kembali mengingat wajah kakek itu, senyumnya yang tulus, dan cara dia menghibur anak-anak yang kehilangan anggota keluarga. Sementara kita di sini membicarakan tentang menjadi bangsa pilihan, ada orang seperti kakek itu yang menunjukkan arti sesungguhnya dari ketahanan dan iman. Pikirnya. Rasa ragu mulai menggerogoti keyakinannya selama ini. Jika bangsa mereka benar-benar pilihan, mengapa mereka harus membenarkan segala tindakan kekerasan dan kebencian? Sedangkan kakek itu, tanpa harta dan keluarga, mampu menciptakan harapan di tengah kehampaan. Dengan pikiran yang berkecamuk, David merasa tersesat dalam keyakinan yang telah dia pegang teguh. Dia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan kepadanya, serta apa artinya menjadi bagian dari bangsa yang mengklaim diri sebagai yang terpilih. Dalam keraguannya, David merasakan dorongan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, mencari makna di balik segala konflik dan penderitaan yang dia saksikan. Keesokan harinya, David berjalan di antara gedung-gedung yang hancur. Pikirannya masih terjebak dalam keraguan dan pertanyaan tentang keyakinan yang selama ini dia anut. Saat melangkah, dia tiba-tiba melihat sosok kakek itu lagi, sibuk membersihkan area di antara puing-puing bangunan yang runtuh. David merasa heran. Apa yang dilakukan kakek itu di tempat yang tampak tidak ada harapan? Dengan penuh rasa ingin tahu, David memperhatikan kakek itu yang berusaha mengangkat sampah dan menjauhkan puing-puing. Setelah beberapa saat, kakek itu membuka bungkusan yang dibungkus kain. David melihat kakek itu memanggil anak-anak yang sedang bermain di sekitar reruntuhan. Ternyata, kakek itu membersihkan tempat itu agar bisa digunakan sebagai area bermain bagi anak-anak. David tertegun saat melihat kakek itu mengeluarkan makanan dari bungkusan yang tampak berdebu. Isinya adalah roti dan beberapa snack yang sudah terlihat tidak layak konsumsi. Meskipun makanan itu tampak kurang menarik, kakek itu dengan penuh semangat membagikannya kepada anak-anak. Melihat kakek itu, hati David bergetar. Betapa besar kasih sayang dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Kakek itu tersenyum lebar saat memberikan makanan kepada anak-anak, dan wajah mereka bersinar dengan kebahagiaan. Dalam sekejap, tawa mereka mengisi udara yang sebelumnya dipenuhi kesedihan. Anak-anak itu tampak melupakan kehilangan orang tua mereka. Seolah-olah, kakek itu berhasil membawa kembali sedikit keceriaan ke dalam hidup mereka yang suram. David merasa tergerak melihat pemandangan itu. Kakek yang telah mengalami banyak kesedihan, sekarang berusaha menghibur anak-anak tersebut yang juga terluka oleh perang. Dengan setiap senyuman dan tawa yang ditunjukkan oleh anak-anak, David merasakan gelombang emosi yang dalam. Dia menyaksikan bagaimana kakek itu, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, tetap berjuang untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak tersebut. Hati David semakin bergetar melihat kakek itu berinteraksi dengan anak-anak. Dia melihat semangat tak tergoyahkan dari seorang pria yang memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya bisa ditemukan dalam kondisi yang ideal, tetapi juga dalam usaha untuk memberi makna kepada orang lain. Bahkan di tengah kesedihan, David merasa terinspirasi dan tergerak untuk terus mencari makna di balik semua yang telah dia saksikan. Berusaha memahami nilai-nilai yang lebih dalam dari sekadar keyakinan yang dia anut selama ini. David tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi. Setelah menyaksikan kakek itu dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak, dia mendekatinya. Dengan nada penuh keinginan untuk memahami, David bertanya, "Kakek, saya sudah melihat Anda di sini berkali-kali. Dan saya tidak pernah melihat Anda bersedih. Mengapa Anda selalu bisa tersenyum dan menjadi penghibur bagi anak-anak itu? Meskipun Anda sendiri telah mengalami banyak kehilangan." Kakek itu memandang David dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Dia tersenyum lembut, seolah memahami kedalaman pertanyaan yang diajukan. "Anakku," jawab kakek itu, "saya percaya pada janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah,
Ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya tahu bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. David bergetar mendengar jawaban kakek itu. Kata-kata kakek itu menggugah hatinya dan menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Dia merasa seolah mendengar sebuah kebenaran yang dalam, yang selama ini mungkin terlewatkan dalam hidupnya. Kakek itu melanjutkan, "Saya memilih untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi kasih dan kebahagiaan, bukan untuk terpuruk dalam kesedihan. Ketika saya menghibur anak-anak ini, saya merasa seolah-olah saya memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan yang mereka hadapi. Dan dalam proses itu, saya sendiri juga menemukan penghiburan." Semakin dalam David merenungkan jawaban kakek itu, keraguannya terhadap keyakinan lamanya semakin menguat. Dia mulai mempertanyakan ajaran yang dia terima dalam agama Yahudi tentang bangsa pilihan Tuhan yang seharusnya menjadi penerang bagi dunia. Tetapi di sisi lain, tidak ada kasih dalam pengajaran tersebut. Dia mulai merasa bahwa kekerasan seolah-olah dihalalkan untuk mencapai tujuan, dan itu sangat bertentangan dengan apa yang dia saksikan dari kakek itu. Terinspirasi oleh kata-kata kakek itu, David merasa dorongan untuk berkontribusi. Dia mengeluarkan roti yang dia bawa dan membagikannya kepada anak-anak yang masih melompat-lompat dengan kegembiraan. Melihat senyum yang merekah di wajah mereka saat menerima makanan tersebut, David merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa meskipun dia datang dari dunia yang berbeda, dia juga bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada mereka yang sedang menderita. David merasa terhubung dengan kakek dan anak-anak itu, seolah-olah mereka semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang saling mendukung di tengah kesulitan. Dalam momen itu, dia menemukan makna baru dalam hidupnya, sebuah panggilan untuk memberi dan berbagi, tidak peduli seberapa kecil pengorbanan itu. David semakin yakin bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam tindakan kebaikan, bahkan di antara reruntuhan yang menyedihkan. Setelah mendengar jawaban bijak kakek itu, David merasa dorongan untuk menggali lebih dalam. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan keraguan yang semakin menguat, dia bertanya, "Kakek, sebenarnya apa yang dijanjikan Tuhan kepada Muslim sehingga Anda bisa tersenyum dan menghibur anak-anak? Meskipun keadaan seperti ini, bagaimana Anda bisa terus memberikan harapan kepada mereka, meskipun hidup Anda tampak sangat sulit?" Kakek itu tersenyum, seolah tidak terkejut dengan pertanyaan David. Dia mengangguk pelan sebelum menjawab, "Anakku, dalam Al-Quran, Allah berjanji kepada kita dalam surah Al-Imran, ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Sebab kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Janji ini memberi kami kekuatan dan keyakinan bahwa meskipun kita menghadapi ujian yang berat, iman kita akan mengangkat kita lebih tinggi. Dia melanjutkan, Allah juga berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Janji ini mengingatkan saya bahwa dalam setiap kesedihan dan kesulitan, saya tidak sendirian. Kehadiran Allah memberikan saya rasa ketenangan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Meskipun terkadang sangat sulit, David mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman makna dari kata-kata kakek itu. Kakek itu melanjutkan, "Sabar bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan atau kehilangan. Sabar adalah kemampuan untuk terus melangkah dan berusaha, meskipun dalam keadaan yang paling sulit. Saya percaya bahwa setiap ujian yang saya hadapi adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan belajar tentang diri saya sendiri. Saya berusaha untuk menjadi sumber cahaya bagi orang lain, terutama anak-anak ini, karena mereka adalah harapan masa depan." Mendengar penjelasan kakek itu, David merasa hatinya bergetar lagi. Dia mulai memahami betapa dalamnya keyakinan kakek tersebut dan bagaimana iman bisa menjadi sumber kekuatan di tengah kesulitan. Dalam perjalanan menemukan makna hidup yang baru, David merasa terinspirasi
untuk mencari keindahan dalam kasih dan kebaikan, bukan hanya dalam keyakinan yang dia anut selama ini. Dia bertanya-tanya apakah mungkin ada sebuah jalan yang lebih penuh kasih di luar batasan ajaran yang selama ini dia terima. Setelah mendengarkan penjelasan kakek yang penuh makna, David merasa tergerak untuk mendalami lebih jauh apa yang telah disampaikan. Kakek itu, dengan wajah yang dipenuhi kebijaksanaan, menatap David dengan lembut. "Anakku," katanya, "ingatlah bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Dalam hidup ini, kita sering merasa terasing atau bingung, tetapi Allah selalu ada di samping kita, siap memberikan bimbingan dan petunjuk." David mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang diucapkan kakek itu. Kakek itu melanjutkan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku." Surah Al-Baqarah, ayat 186. Ini adalah janjinya kepada kita. Jika kita mencari kebenaran dengan tulus, maka kebenaran itu akan datang kepada kita. Kita hanya perlu mencarinya dengan hati yang terbuka. Kakek itu berhenti sejenak, memberikan waktu bagi David untuk merenungkan setiap nasihat yang diberikan. Jangan takut untuk bertanya dan menggali lebih dalam. Kadang-kadang, kebenaran tersembunyi di balik lapisan-lapisan pemahaman yang kita miliki. Teruslah mencari, dan percayalah bahwa Tuhan akan memimpin langkahmu. Ketika kamu mendekat kepadanya, Dia akan mendekat kepadamu. David merasa hatinya bergetar mendengar nasihat kakek itu. Dalam setiap kata yang diucapkan, dia merasakan kehangatan dan cinta yang tulus. Kakek itu bukan hanya membagikan ajaran, tetapi juga memberikan harapan dan dorongan untuk terus mencari makna dalam hidupnya. "Terima kasih, kakek," ujar David dengan penuh rasa syukur. "Saya akan mengingat nasihat ini dan berusaha untuk mencari kebenaran." Dengan semangat baru yang berkobar di dalam dirinya, David merasa terinspirasi untuk melanjutkan perjalanan pencariannya. Dia bertekad untuk menjelajahi lebih jauh, tidak hanya tentang keyakinan yang selama ini dia anut, tetapi juga tentang kebenaran yang lebih dalam yang mungkin bisa membawanya pada pemahaman dan kedamaian yang sebenarnya. Setelah 2 tahun menjalani tugasnya di Timur Tengah, David merasakan campuran rasa lega dan nostalgia saat pesawatnya mendarat di bandara. Langit yang cerah dan suasana ramai di sekitar bandara mengingatkannya pada kehidupan yang telah ditinggalkannya. Dia melangkah keluar dari terminal, merasakan hembusan angin segar yang mengisi paru-parunya, seolah menyambutnya kembali ke rumah. Di dalam hati, David tak bisa melupakan perjalanan yang telah ia lalui, bertemu dengan berbagai orang, menghadapi tantangan yang menguji ketahanan dan keyakinannya, serta mengingat kembali kakek yang telah memberinya pelajaran berharga. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Saat melangkah keluar, dia melihat wajah-wajah keluarga dan teman-teman yang menunggu di luar. Sorak-sorai dan pelukan hangat menyambutnya. David merasakan cinta dan kebahagiaan mengalir dalam dirinya, membawanya kembali ke rasa aman yang selalu ada di rumah. "Kau sudah kembali," seru ibunya, mata penuh air mata haru. "Kami sangat merindukanmu." David tersenyum, merasakan kehangatan keluarga yang telah lama ditinggalkannya. Dia berjanji dalam hati untuk tidak hanya kembali secara fisik, tetapi juga membawa semua pelajaran dan pengalaman dari 2 tahun terakhir. Dia ingin berbagi cerita, menyalurkan semangat dan harapan yang telah dia temukan di tempat yang jauh. Namun, di dalam dirinya, David tahu bahwa kakek akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Setiap langkah yang diambilnya ke depan, dia akan mengingat ajaran kakek tentang mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Dalam setiap detik yang berlalu, dia bertekad untuk meneruskan warisan itu, menjadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan langkah pasti, David melangkah ke rumah, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Penuh harapan dan keyakinan bahwa kebenaran dan cahaya akan selalu ada, selama dia terus mencarinya. Setelah menyapa keluarga dan merasakan kehangatan yang lama ditunggu, David kembali ke kamarnya,
membawa koper yang penuh dengan kenangan dan barang-barang dari perjalanan 2 tahunnya. Dengan rasa ingin tahu yang menggelora, dia membuka koper itu dan mulai merapikan isinya. Di antara pakaian dan barang-barang lainnya, matanya tertumbuk pada sebuah buku kecil yang diberikan kakek 2 tahun lalu. Saat melihat buku itu, hati David bergetar. Kenangan akan kakek yang penuh kasih dan kebijaksanaan kembali menghampirinya, membuatnya merasa sedih sekaligus berterima kasih. Dia ingat betul saat kakek menyerahkan buku itu dan berpesan agar David terus mencari kebenaran. Dengan lembut, David mengangkat buku itu dan membukanya. Tetapi saat melihat tulisan di dalamnya, dia merasa bingung. Tulisan itu tampak asing dan sulit dipahami. Dalam upaya untuk memahami makna di balik tulisan tersebut, David memutuskan untuk mencari tahu melalui internet. Dia mengetikkan beberapa kata kunci dan mulai menjelajahi informasi tentang buku kecil itu. Setelah beberapa saat, dia menemukan informasi yang mengejutkan. Buku itu adalah kitab suci agama Islam, Al-Quran. Dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam, David melanjutkan pencariannya dan menemukan terjemahan dalam bahasa Inggris. Saat ia membaca kalimat demi kalimat, satu frasa muncul di hadapannya. Bismillah, yang berarti dengan nama Allah. Kata-kata ini seakan menggetarkan hatinya. Dia merasakan getaran spiritual yang tak terlukiskan, seolah kata-kata itu menuntunnya kembali kepada ajaran kakek. David melanjutkan membaca, mendalami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Di tengah kesedihan dan kerinduan akan kakek, dia menemukan harapan dan petunjuk baru dalam kitab yang dicintai banyak orang. Dia menyadari bahwa pencariannya akan kebenaran kini telah dimulai dengan cara yang baru, dan kakek akan selalu ada dalam setiap langkahnya, mengawasi dan membimbingnya dari jauh. Dengan tekad yang kuat, David berkomitmen untuk terus menjelajahi makna di balik setiap ayat, berharap dapat menemukan kebenaran dan kedamaian yang selama ini dia cari. Beberapa hari berlalu sejak David mulai membaca terjemahan Al-Quran, dan setiap halaman yang dibacanya membawa keajaiban baru. Dia terpesona oleh ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, tentang bintang-bintang yang berkelip di langit, dan tentang hukum-hukum sains yang baru ditemukan beberapa tahun terakhir ini. Sungguh menakjubkan bagaimana pengetahuan yang baru saja terungkap oleh ilmuwan modern ternyata telah disebutkan ribuan tahun yang lalu dalam kitab suci ini. Setiap ayat seolah menggugah rasa ingin tahunya lebih dalam. David merasa seakan-akan dia sedang menjelajahi sebuah dunia baru, di mana ilmu pengetahuan dan spiritualitas bersatu dalam harmoni yang sempurna. Dia terkejut saat menemukan informasi tentang perkembangan embrio, hukum fisika, dan fenomena alam lainnya yang dijelaskan dengan begitu indah dan mendalam. Rasa ingin tahunya semakin membara seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang dia dapatkan. David mulai mempertanyakan banyak hal, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa untuk memahami lebih jauh tentang isi Al-Quran dan keselarasan antara sains dan ajaran agama, dia perlu berdiskusi dengan seseorang yang lebih ahli dalam bidang ini. Setelah beberapa hari merenung, David memutuskan untuk mencari seorang guru atau seorang ulama yang dapat membantunya menjelaskan makna di balik ayat-ayat yang telah dibacanya. Dia merasa penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, agar pencariannya tidak hanya berhenti pada penemuan awal ini, tetapi terus berkembang menuju pengetahuan yang lebih luas. Dengan tekad yang bulat, David mulai mencari informasi tentang kelompok studi, majelis ilmu, atau komunitas yang dapat membantunya dalam perjalanan spiritual dan intelektualnya. Dia merasa yakin bahwa dengan bertanya kepada orang yang berpengetahuan, dia akan dapat menggali lebih dalam dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan pikirannya. Dengan semangat yang baru dan rasa ingin tahu yang tak terbendung, David bersiap untuk melangkah ke fase berikutnya dalam pencariannya akan kebenaran, berharap untuk menemukan cahaya pemahaman yang lebih besar melalui bimbingan mereka yang lebih berpengalaman. Setelah mencari dengan penuh semangat, David akhirnya menemukan sebuah masjid yang sederhana namun indah. Dengan hati berdebar, dia melangkah masuk, merasakan ketenangan yang menyelimuti ruangan itu.
Suasana sejuk dan aroma wangi dari wewangian yang digunakan untuk membersihkan masjid membuatnya merasa nyaman. Di dalam masjid, matanya tertuju pada seorang lelaki tua berpakaian muslim yang duduk di sudut ruangan, tampak khusyuk membaca Al-Quran. David merasakan dorongan untuk mendekati lelaki itu. Tanpa ragu, dia melangkah menghampiri dan memperkenalkan dirinya. "Selamat siang, Pak. Nama saya David. Saya baru-baru ini mulai belajar tentang Islam dan ingin menggali lebih jauh tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran saya," ungkapnya dengan sopan. Lelaki tua itu, yang ternyata bernama Pak Ahmad, mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Senang sekali melihat orang muda seperti kamu yang ingin belajar. Apa yang ingin kamu ketahui?" jawabnya dengan penuh kehangatan. David merasa lega melihat senyuman dan sikap sabar Pak Ahmad. Dia mulai bertanya tentang berbagai hal, dari konsep Tuhan dalam Islam, hingga bagaimana ajaran-ajaran dalam Al-Quran berhubungan dengan sains dan kehidupan sehari-hari. Setiap pertanyaannya disampaikan dengan rasa ingin tahu dan ketulusan. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama dan menjawab setiap pertanyaan dengan sabar. Dia menjelaskan tentang keesaan Tuhan, pentingnya iman, dan bagaimana Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi juga panduan hidup yang relevan dengan perkembangan zaman. Dia berbagi kisah-kisah dari kehidupan Nabi dan para sahabat, serta bagaimana nilai-nilai dalam Islam dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan kehidupan. David terpesona oleh penjelasan Pak Ahmad. Setiap kata yang diucapkan mengisi ruang kosong dalam pikirannya dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama yang selama ini ingin ia pelajari. Dia merasa seakan-akan jendela baru terbuka di hadapannya, menampilkan panorama pengetahuan yang luas dan menakjubkan. Waktu berlalu tanpa terasa, dan David semakin terikat dengan obrolan yang penuh makna ini. Dia tahu, pertemuan ini adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan pencariannya untuk memahami bukan hanya Islam, tetapi juga dirinya sendiri. Dengan penuh rasa syukur, David merasa bahwa dia telah menemukan sebuah keluarga baru dalam komunitas ini, di mana cinta dan pengetahuan saling melengkapi. Setelah pertemuannya yang menginspirasi dengan Pak Ahmad, David merasakan semangat baru untuk mendalami ajaran Islam. Setiap hari, dia meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran terjemahan dan buku-buku tentang Islam yang ia temukan. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan dia merasa seolah dunia baru terbuka di hadapannya. David mulai sering mengunjungi masjid, tidak hanya untuk bertemu dengan Pak Ahmad, tetapi juga untuk berinteraksi dengan anggota komunitas lainnya. Setiap kali dia sampai di masjid, suasana hangat dan penuh kasih selalu menyambutnya. Pak Ahmad menjadi mentor yang tak ternilai, menjelaskan berbagai aspek tentang Islam dengan penuh kesabaran dan pengetahuan. Dalam setiap kunjungannya, David belajar banyak hal, mulai dari rukun iman dan rukun Islam, hingga ajaran moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ahmad dengan senang hati menjawab semua pertanyaannya, dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Dia mengajak David untuk berdiskusi tentang bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. David merasa terhubung dengan komunitas di masjid, dan semakin hari, rasa cintanya terhadap ajaran Islam tumbuh semakin dalam. Dia menyaksikan bagaimana nilai-nilai Islam mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan saling menghormati. Setiap pelajaran yang didapat membuatnya semakin yakin bahwa pencariannya selama ini tidak sia-sia. Satu hari, setelah sesi diskusi yang mendalam dengan Pak Ahmad, David memutuskan untuk ikut serta dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh masjid. Dia ingin berkontribusi dan merasakan kehangatan persaudaraan yang telah dia lihat. Dalam kegiatan tersebut, dia membantu membagikan makanan kepada yang kurang beruntung dan berinteraksi dengan berbagai anggota masyarakat. Pengalaman itu membuka matanya terhadap pentingnya amal dan kepedulian sosial dalam Islam. David menyadari bahwa ajaran agama tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dia merasa semakin terinspirasi untuk menjadi bagian dari perubahan positif dalam komunitasnya.
Dengan setiap kunjungan ke masjid dan setiap pelajaran yang diterima dari Pak Ahmad, David semakin dekat dengan Islam. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia bertekad untuk terus belajar dan tumbuh, tidak hanya sebagai seorang Muslim, tetapi juga sebagai individu yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, David semakin mendalami ajaran Islam dan merasakan perubahan positif dalam hidupnya. Setiap interaksi dengan Pak Ahmad dan anggota komunitas di masjid membawa kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia merasa seolah-olah menemukan jati dirinya, sebuah identitas yang selama ini dicari. Suatu hari, saat David sedang berbincang dengan Pak Ahmad di masjid, dia mendengar tentang program kelas pengenalan agama yang akan diadakan. Kelas ini dirancang untuk orang-orang yang baru memeluk Islam, atau yang ingin mendalami agama dengan lebih serius. David merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dengan semangat yang membara, David mendaftar untuk mengikuti kelas tersebut. Dalam beberapa minggu ke depan, dia menghadiri sesi-sesi kelas dengan penuh antusiasme, menyimak setiap penjelasan yang diberikan oleh para pengajar. Dari sejarah Islam, kisah para nabi, hingga pelajaran tentang akhlak yang baik, semua itu memberikan wawasan yang lebih dalam tentang agama yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. David juga mulai berinteraksi dengan peserta lain di kelas tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, tapi semua memiliki tujuan yang sama, mencari kebenaran dan kedamaian melalui Islam. Diskusi-diskusi di kelas seringkali berlangsung hangat, dan David merasakan semangat persaudaraan yang kuat di antara mereka. Di tengah perjalanan pembelajarannya, David dihadapkan pada tantangan baru. Beberapa teman lamanya mulai mempertanyakan keputusannya untuk mendalami Islam, dan ada yang skeptis terhadap pilihan hidupnya. Namun, David tidak goyah. Dia mengingat kembali kata-kata Pak Ahmad. Kebaikan tidak perlu dibuktikan kepada orang lain. Yang penting adalah keyakinanmu dan niatmu untuk mencari kebenaran. Dengan membawa semangat itu, David mulai berbagi pengalamannya dengan teman-teman lamanya. Dia menjelaskan dengan tenang tentang apa yang telah dia pelajari dan bagaimana Islam memberikan makna baru dalam hidupnya. Terkadang, dia juga mengundang mereka untuk datang ke masjid, berharap mereka bisa merasakan sendiri kedamaian yang dia temukan. Seiring waktu, David menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya tentang menemukan agama, tetapi juga tentang menumbuhkan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan. Dia berusaha untuk tetap terbuka dan bersikap ramah kepada siapapun, terlepas dari pandangan mereka. Hal ini membuatnya semakin tumbuh sebagai individu yang lebih bijaksana. Melalui semua pengalaman ini, David merasa bahwa hidupnya kini menjadi lebih berarti. Dia tidak hanya belajar tentang Islam sebagai sebuah agama, tetapi juga tentang cinta, empati, dan tanggung jawab sosial. Dia bertekad untuk terus berkembang dan berkontribusi positif, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Setelah beberapa bulan belajar dan berinteraksi dengan komunitas di masjid, David merasakan bahwa perjalanan spiritualnya semakin mendalam. Kelas pengenalan agama yang diikutinya telah memberikan banyak wawasan, dan dia merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam perjalanan ini. Suatu sore, setelah kelas, David mendatangi Pak Ahmad untuk berbagi perasaannya. Pak Ahmad, saya merasa semakin yakin dengan jalan yang saya pilih. Saya ingin mengambil langkah lebih serius dalam iman saya, dan mungkin mempertimbangkan untuk memeluk Islam secara resmi. Ungkap David dengan penuh keyakinan. Pak Ahmad tersenyum lebar. Matanya berbinar melihat semangat David. Itu adalah keputusan yang sangat mulia, David. Memeluk Islam adalah langkah yang penuh makna dan tanggung jawab. Mari kita bicarakan tentang prosesnya. Balasnya dengan hangat. David mendengarkan dengan seksama saat Pak Ahmad menjelaskan tentang syahadat, pernyataan iman yang menjadi pintu gerbang untuk menjadi seorang Muslim. Dia merasakan getaran di hatinya ketika membayangkan mengucapkan kalimat syahadat, mengakui keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad. Ini adalah momen yang dia impikan sejak lama. Setelah berdiskusi lebih lanjut, David memutuskan untuk melaksanakan syahadat di masjid dalam sebuah acara kecil
yang dihadiri oleh komunitas. Dia merasa bersemangat dan sedikit gugup, tetapi lebih dari itu, dia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia tahu ini adalah langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu pun tiba. Masjid dipenuhi dengan anggota komunitas yang datang untuk memberikan dukungan. David berdiri di depan, dikelilingi oleh wajah-wajah ramah dan penuh kasih. Pak Ahmad berdiri di sampingnya, siap menuntun David melalui momen penting ini. Suasana tenang menyelimuti ruangan saat Pak Ahmad mulai membacakan kalimat syahadat. Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, David mengulangi kalimat yang diucapkan Pak Ahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, dia merasakan beban yang berat terangkat dari pundaknya. Sebuah perasaan damai dan kebahagiaan meluap di dalam dirinya, seolah dia baru saja menemukan rumah sejatinya. Setelah mengucapkan syahadat, anggota komunitas datang mendekat, memberikan pelukan hangat dan ucapan selamat. David merasa seolah-olah dia telah menjadi bagian dari sebuah keluarga baru, di mana cinta dan dukungan saling mengalir. Setelah momen itu, David semakin berkomitmen untuk belajar dan menjalani ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Tetapi, dengan dukungan dari Pak Ahmad dan komunitas, dia merasa siap untuk menghadapinya. Langkah pertamanya sebagai seorang Muslim baru saja dimulai, dan dia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna, cinta, dan keyakinan. Setelah resmi memeluk Islam, David merasakan kedamaian yang mendalam dalam hidupnya. Hari-harinya kini dipenuhi dengan kegiatan baru, sholat, membaca Al-Quran, dan terlibat lebih aktif dalam komunitas masjid. Dia merasa seolah-olah sebuah cahaya baru telah menerangi jalannya, memberikan arah dan makna dalam setiap langkah yang diambil. David semakin sering ikut serta dalam kegiatan masjid, mulai dari pengajian hingga acara sosial. Dia menyadari betapa pentingnya komunitas dalam menjaga iman dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara sesama Muslim. Setiap kali dia menghadiri pengajian, dia merasa semakin terhubung dengan ajaran Islam, serta dengan teman-teman baru yang memiliki semangat yang sama. Suatu hari, Pak Ahmad mengundang David untuk berbicara di depan kelompok pengajian remaja di masjid. David, saya yakin pengalamanmu bisa menginspirasi orang lain. Bagaimana kalau kamu berbagi kisah perjalananmu? Tawar Pak Ahmad. Meskipun sedikit gugup, David merasa terhormat dan setuju untuk melakukannya. Dia ingin berbagi perjalanan spiritualnya, dari keraguannya hingga akhirnya menemukan keyakinan dalam Islam. Saat hari yang ditunggu tiba, David berdiri di depan kelompok itu, dikelilingi oleh wajah-wajah penasaran. Assalamualaikum, nama saya David, dan saya ingin berbagi sedikit tentang perjalanan saya dalam menemukan Islam. Ucapnya, mencoba menenangkan diri. Dia mulai menceritakan bagaimana awalnya dia merasa kosong dan mencari makna dalam hidupnya, hingga akhirnya menemukan Al-Quran dan bertemu dengan Pak Ahmad. Saat bercerita, David merasakan semangat dalam dirinya. Dia menjelaskan betapa banyak hal yang telah dia pelajari tentang keesaan Tuhan, kasih sayang, dan nilai-nilai moral dalam Islam. Dia juga menceritakan betapa berartinya dukungan yang dia terima dari komunitas masjid, yang membuatnya merasa diterima dan dicintai. Pesan yang ingin dia sampaikan adalah tentang pentingnya pencarian jati diri dan keberanian untuk mengikuti petunjuk hati. Jangan takut untuk bertanya dan mencari tahu. Setiap orang memiliki perjalanan uniknya sendiri, dan tidak ada salahnya untuk terbuka terhadap pengetahuan baru. Tuturnya dengan penuh semangat. Setelah selesai, David melihat wajah-wajah yang penuh perhatian dan mendengar tepuk tangan hangat dari para peserta. Dia merasa lega dan bahagia, menyadari bahwa berbagi kisahnya juga merupakan bagian dari perjalanannya untuk menginspirasi orang lain. Dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan dia bertekad untuk terus belajar dan tumbuh sebagai seorang Muslim. Setelah acara, beberapa remaja mendekatinya dan mengucapkan terima kasih atas cerita yang menginspirasi. Mereka berjanji untuk lebih aktif dalam belajar tentang agama. David merasa bangga bisa memberikan sedikit pengaruh positif dalam hidup orang lain
Dan ini semakin memperkuat komitmennya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan semangat yang baru, David menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang memberi kembali kepada komunitas dan membantu orang lain dalam pencarian mereka. Dia bersyukur atas setiap langkah yang membawanya ke titik ini, dan dia siap untuk melanjutkan petualangannya dalam iman dengan penuh keyakinan dan harapan. Setelah David memeluk Islam, dia merasa bahagia dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, dia juga menyadari bahwa perubahannya ini akan memengaruhi hubungan dengan keluarganya. David berasal dari keluarga yang beragama berbeda, dan dia merasa khawatir tentang bagaimana reaksi mereka terhadap keputusannya. Awalnya, keluarganya terkejut mendengar bahwa David telah memeluk Islam. Mereka memiliki berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Namun, seiring berjalannya waktu, David berusaha menunjukkan kebaikan dan perubahan positif dalam dirinya. Dia menjadi lebih hormat kepada orang tuanya, menunjukkan nilai-nilai yang dia pelajari dari ajaran Islam, seperti rasa hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab. David sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, membantu mereka dalam pekerjaan rumah, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dia berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik, bukan hanya sebagai anak, tetapi juga sebagai individu yang bisa diandalkan. Keluarganya mulai melihat kebaikan yang terus ditunjukkan David, dan perlahan-lahan mereka merasa terinspirasi oleh sikapnya. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul, ibunya bertanya kepada David tentang ajaran Islam. "David, kami melihat perubahan dalam dirimu. Apa yang membuatmu begitu yakin dengan pilihan ini? Bisa kamu ceritakan lebih banyak tentang Islam?" Tanyanya dengan rasa ingin tahu. David tersenyum, merasa sangat senang bahwa keluarganya mulai menunjukkan minat. Dia menjelaskan dengan sabar tentang prinsip-prinsip dasar Islam, tentang keesaan Tuhan, kasih sayang, dan pentingnya hidup dalam harmoni dengan orang lain. Dia juga menceritakan bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Seiring waktu, diskusi-diskusi ini menjadi lebih sering. David selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan keluarganya dengan sabar dan penuh pengertian. Dia juga mengajak mereka untuk menghadiri acara-acara di masjid, di mana mereka bisa melihat langsung bagaimana komunitas Muslim saling mendukung dan berinteraksi dengan positif. Istrinya, yang awalnya skeptis, mulai merasakan kedamaian yang dibawa oleh ajaran Islam dalam hidup David. Dia juga melihat bagaimana suaminya telah berubah menjadi sosok yang lebih baik. Setelah banyak berdiskusi dan menyaksikan perubahan positif dalam diri David, istri David pun mulai bertanya-tanya tentang Islam. Akhirnya, setelah beberapa bulan berproses, dengan penuh keyakinan, istri David menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam. David merasa sangat bersyukur dan bahagia menyaksikan orang yang dicintainya memilih jalan yang sama. Bukan hanya istri David, tetapi orang tuanya juga mulai menunjukkan minat untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Mereka menghabiskan waktu bersama David, membaca buku-buku tentang agama ini, dan berdiskusi dengan Pak Ahmad. Melihat ketulusan dan kedamaian yang ada dalam diri David, mereka merasa terinspirasi. Lambat laun, orang tua David juga menyatakan keinginan mereka untuk memeluk Islam. Momen itu adalah saat yang sangat emosional bagi David. Dia merasa seolah-olah semua perjalanan dan usaha yang dia lakukan tidak sia-sia. Dia telah membantu orang-orang terkasihnya menemukan jalan menuju kebaikan dan kedamaian. Ketika seluruh keluarga David akhirnya melaksanakan syahadat bersama di masjid, suasana penuh haru dan bahagia menyelimuti ruangan. David merasa syukur yang mendalam, menyaksikan transformasi yang terjadi tidak hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam hidup orang-orang tercintanya. Kini, mereka menjadi satu keluarga yang bersatu dalam iman, siap menghadapi tantangan hidup bersama dengan semangat dan keyakinan yang baru. Setelah seluruh keluarganya memeluk Islam, kehidupan David berubah menjadi lebih harmonis dan penuh makna. Dia merasa seolah-olah sebuah babak baru telah dimulai dalam hidup mereka. Keluarganya kini menjadi bagian dari komunitas masjid, dan mereka bersama-sama menjalani ibadah serta kegiatan sosial yang diadakan.
Setiap akhir pekan, David, istrinya, dan orang tuanya berkumpul di masjid untuk mengikuti pengajian dan acara komunitas. Mereka belajar tentang ajaran Islam secara bersama-sama, saling mendukung dalam proses pembelajaran. David merasa bangga bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan keluarganya, dan melihat mereka tumbuh dalam iman memberikan kebahagiaan tersendiri. Momen-momen sederhana seperti sholat berjamaah di masjid, berbagi makanan dengan sesama, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial semakin memperkuat ikatan di antara mereka. David menyaksikan betapa pentingnya kebersamaan dalam menjalani ajaran agama, dan dia merasakan kehangatan keluarga yang semakin erat. Suatu hari, masjid mengadakan acara bakti sosial untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. David bersama keluarganya berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, membagikan makanan dan pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Melihat senyum di wajah orang-orang yang menerima bantuan, itu membuat hati David dan keluarganya penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Setelah acara selesai, David mengajak keluarganya untuk duduk bersama dan berbicara tentang pengalaman mereka. Saya sangat bersyukur kita bisa melakukan ini bersama. Ini adalah bagian dari nilai-nilai yang kita pelajari dalam Islam. Pentingnya memberi dan saling membantu, ucap David dengan tulus. Istrinya mengangguk setuju. Saya merasa sangat beruntung bisa berbagi momen-momen seperti ini dengan kalian semua. Kita tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang cinta dan kepedulian satu sama lain. Orang tua David pun menambahkan, kami bangga melihat perkembangan kita sebagai keluarga. Ini adalah perjalanan yang indah, dan kami ingin terus belajar bersama. Malam harinya, setelah seharian beraktivitas, David dan keluarganya berkumpul di ruang tamu. Mereka berbagi cerita dan pengalaman sehari-hari, saling mendukung satu sama lain. David merasa bahwa ikatan yang terjalin semakin kuat, dan cinta di antara mereka semakin tumbuh. Momen-momen seperti ini mengingatkan David akan pentingnya keluarga dan komunitas. Dia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa membawa orang-orang terkasih bersamanya dalam pencarian kebenaran. Dengan penuh harapan, David bertekad untuk terus belajar dan berbagi tentang Islam, serta mendorong keluarganya untuk tetap bersatu dalam iman. Dia berharap bahwa mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi satu sama lain, dan bersama-sama menjalani kehidupan yang penuh berkah dan makna. Kini, David tidak hanya menemukan agamanya, tetapi juga menemukan kembali arti keluarga, persaudaraan, dan cinta yang tulus. Dia merasa bersyukur untuk setiap langkah yang membawanya ke titik ini, dan dia siap melanjutkan perjalanan ini bersama mereka dengan semangat dan keyakinan yang baru.